Assalamualaikum adik-adik. Kita akan mendengar kisah seorang nabi yang berhati lembut, pandai bicara, dan selalu setia mendampingi saudaranya, Nabi Musa alaihi salam. Beliau bernama Nabi Harun alaihi salam. Nabi Harun adalah kakak kandung Nabi Musa. Ia lahir lebih dulu, sebelum Fir'aun memerintahkan pembunuhan pada semua bayi laki-laki Bani Israel. Sementara itu, Nabi Musa lahir tepat setelah Fir'aun memerintahkan pembunuhan pada semua bayi laki-laki kaum Bani Israel. Mereka berdua berpisah cukup lama. Sejak kecil, Nabi Harun tumbuh dalam keluarga yang beriman. Nabi Harun selalu mendapatkan ajaran yang baik, sehingga menjadikan beliau dikenal sebagai orang yang ramah, penyabar, dan suka menolong. Allah memberi Nabi Harun kelebihan yang istimewa, yaitu lisannya yang sangat fasih dan lembut. Orang-orang senang saat mendengarkannya. Kelak, kelebihan inilah yang menjadi bagian penting dalam perjuangan besarnya. Walaupun Nabi Musa dan Nabi Harun tidak bertumbuh bersama, tapi mereka memiliki hubungan persaudaraan yang kuat. Suatu hari, Nabi Musa kembali dari perjalanannya dan menceritakan bahwa Allah telah mengangkatnya sebagai nabi dan rasul. Namun, Nabi Musa merasa khawatir. Beliau meminta Nabi Harun untuk menjadi pendampingnya dalam berdakwah di jalan Allah. Nabi Musa berdoa kepada Allah agar saudaranya, Nabi Harun, diangkat menjadi nabi juga, sehingga bisa membantunya berdakwah. Allah pun mengabulkan doa itu. Nabi Harun diangkat menjadi utusan Allah dan mengemban tugas bersama Nabi Musa alaihi salam. Mereka berdakwah untuk Fir'aun dan kaumnya. Bertahun-tahun Fir'aun memaksa rakyatnya untuk menyembah dirinya sebagai Tuhan. Dengan adanya kedatangan Nabi Musa dan Nabi Harun di Mesir berdakwah untuk mengajak bertaubat dan hanya menyembah Allah, membuat Fir'aun marah besar. Ia menyuruh menangkap mereka dan membawa ke hadapannya. Nabi Musa bersama Nabi Harun ditangkap dan dibawa menghadap Fir'aun. Mereka justru mengajak Fir'aun beriman kepada Allah dan membebaskan Bani Israel dari penindasannya. Nabi Harun berdakwah dengan lembut, sedangkan Nabi Musa menyampaikan mujizat Allah. Fir'aun menolak dengan sombong dan menantang Nabi Musa bertanding dengan ahli sihir istana untuk membuktikan jika Nabi Musa benar-benar utusan Allah. Para ahli sihir istana melemparkan seutas tali yang berubah menjadi ular kecil. Sementara itu, dengan izin Allah, Nabi Musa melemparkan tongkatnya yang kemudian berubah menjadi ular besar dan menelan ular kecil itu. Akan tetapi, Fir'aun tetap tidak percaya dan meminta Nabi Musa untuk membuktikan mujizat Allah lainnya. Nabi Musa pun menunjukkan mujizat Allah lainnya, yaitu tangannya yang bersinar terang hingga tidak ada yang sanggup melihatnya. Setelah peristiwa itu, Fir'aun justru semakin menindas kaumnya dan siapapun yang mengikuti ajaran Nabi Musa dan Nabi Harun. Hingga suatu ketika, Fir'aun memimpin pasukannya untuk mengejar Nabi Musa dan Nabi Harun. Ia hendak menangkap dan memenjarakan mereka. Nabi Musa, Nabi Harun beserta pengikutnya pergi dari Mesir menuju Baitul Maqdis. Mereka juga berusaha menghindari kekejaman Fir'aun. Namun perjalanan mereka terhenti di tepi Laut Merah. Mereka tidak punya perahu untuk menyeberang. Atas izin Allah, Nabi Musa memukulkan tongkatnya ke laut dan membuat laut terbelah menjadi dua, sehingga mereka bisa berjalan ke seberang Laut Merah. Nabi Musa, Nabi Harun beserta pengikutnya berhasil menyeberang, sedangkan Fir'aun bersama semua pasukannya tenggelam di Laut Merah. Setelah kaum Bani Israel selamat dari pengejaran Fir'aun, mereka melanjutkan perjalanan ke Bukit Sinai dan mendirikan tenda di sana. Tak lama kemudian, Allah memerintahkan Nabi Musa ke puncak Bukit Sinai untuk menerima kitab Taurat. Sebelum pergi, Nabi Musa menitipkan kaumnya pada Nabi Harun. Beliau meminta Nabi Harun untuk senantiasa menuntun mereka supaya tetap berada di jalan yang benar. Nabi Harun menjalankan amanah itu dengan sabar.
Namun saat Nabi Musa tak kunjung kembali, sebagian kaum gelisah dan sedikit demi sedikit mulai meragukan ajaran dan kepemimpinan Nabi Harun. Keadaan tidak mengenakan ini dimanfaatkan oleh seorang bernama Samiri. Ia menghasut kaum Bani Israel untuk menyembah berhala kembali, dan tak lama sebagian kaum Bani Israel mulai terhasut. Samiri meminta kaum Bani Israel agar memberikannya emas sehingga ia dapat memanaskannya dan membuat patung sapi emas. Samiri menambahkan trik agar sapi emas yang dia buat bisa mengeluarkan suara, sehingga dapat memukau kaum Bani Israel dan menyembah berhala lagi. Nabi Harun menasihati mereka bahwa tiada Tuhan selain Allah dan ini hanyalah cobaan bagi kalian. Namun mereka tidak mau mendengar. Nabi Harun senantiasa mengingatkan kaumnya untuk tidak menyembah selain Allah. Tapi beliau justru mendapatkan perlakuan kasar dari kaum Bani Israel. Ketika Nabi Musa kembali, beliau sangat sedih melihat kaumnya kembali menyembah berhala. Namun Nabi Harun mencoba menjelaskan apa yang terjadi selama Nabi Musa pergi ke puncak Bukit Sinai. Nabi Musa pun mengetahui bahwa semua ini adalah ulah Samiri dan berusaha memahami bahwa saudaranya telah berusaha dengan keras menyadarkan kaumnya. Setelah itu, Nabi Musa dan Nabi Harun memerintahkan agar menangkap dan mengusir Samiri. Kemudian mereka menghancurkan berhala-berhala yang sudah dibangun kaum Bani Israel. Nabi Musa dan Nabi Harun berdoa meminta ampunan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan mereka mengajak kaum Bani Israel kembali ke jalan Allah. Nabi Harun terus berdakwah di sisi Nabi Musa, hingga suatu ketika Nabi Harun mendaki di suatu bukit bersama Nabi Musa dan anak laki-lakinya. Saat itulah Nabi Harun wafat dengan tenang. Beliau wafat sebagai hamba Allah yang setia, saudara yang penuh kasih, dan nabi yang berhati lembut. Adik-adik, inilah kisah Nabi Harun. Dari sini kita belajar bahwa kelembutan, kesabaran, dan kesetiaan adalah kekuatan yang luar biasa. Semoga kita bisa meneladani akhlak Nabi Harun dalam kehidupan sehari-hari, oke? Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di kisah Nabi berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.